Perkenalkan, nama saya Nur Amalia dari kelas 10 PPLG 1 SMKN 1 Majalengka. Di sini saya akan menjelaskan logika dan algoritma, struktur dasar algoritma, tipe data dan variabel, operator logika dan aritmatika, flowchart, dan prosedur code. Logika adalah alat yang sangat berguna untuk berpikir secara kritis dan rasional. Dengan memahami logika, kita dapat membuat keputusan yang lebih baik dan memecahkan masalah dengan lebih efektif. Logika dan pemrograman memiliki hubungan yang sangat erat, karena logika adalah dasar dari pengambilan keputusan dan dalam sebuah program. Misalnya, ketika sebuah program perlu memeriksa apakah seseorang pengguna memiliki akses berdasarkan peran atau statusnya, logika digunakan untuk membuat keputusan ini. Tanpa pemahaman yang kuat tentang logika, seseorang programmer akan kesulitan menulis kode yang dapat menangani berbagai skenario kompleks. Algoritma adalah serangkaian langkah-langkah atau instruksi yang struktur dan sistematis untuk menyelesaikan suatu masalah atau mencapai tujuan tertentu. Dalam pemrograman, algoritma sangat penting karena menentukan cara bagaimana sebuah masalah dipecahkan melalui urutan tindakan yang jelas. Ciri-ciri algoritma yaitu ada input, output, proses, jelas, dan tujuan. Contoh algoritma dalam kehidupan sehari-hari yaitu membuat kopi, menyeberang jalan, membuat telur dadar, menggosok gigi, dan rutinitas pagi. Struktur dasar algoritma terdiri dari 3 bagian. Yang pertama adalah sequence, adalah urutan langkah-langkah yang dilakukan secara berurutan satu persatu. Setiap langkah akan dijalankan setelah langkah sebelumnya selesai. Yang kedua ada selection, mengambil keputusan berdasarkan kondisi tertentu. Jika kondisi terpenuhi, maka satu set instruksi akan dijalankan. Jika tidak, set instruksi yang lain akan dijalankan. Yang ketiga ada repetition, yaitu mengulang satu set instruksi beberapa kali selama kondisi tertentu terpenuhi. Yang pertama ada string, yaitu kumpulan karakter huruf, angka, simbol yang digunakan untuk mewakili teks. Simbol string yaitu tanda kutip 2, bisa juga tanda kutip 1. Nah, yang kedua ada boolean, yaitu cara untuk mempresentasikan nilai kebenaran dalam pemrograman. Kita membuat variabel umur dengan nilai 15. Kita membuat variabel dewasa yang akan menyimpan nilai boolean berdasarkan perbandingan umur lebih besar sama dengan 18. Jika dewasa bernilai true, maka program akan mencetak kamu sudah dewasa, dan jika dewasa bernilai false, maka program akan mencetak kamu masih anak-anak. Yang ketiga ada number, jenis data yang digunakan untuk menyimpan angka-angka, baik itu bilangan bulat seperti 1, 2, 3, minus 5, maupun bilangan desimal seperti 3,14, 2,5. Di sini ada contohnya, yaitu kita membuat variabel jari-jari dengan nilai 5. Kita membuat variabel PHI dengan nilai 3,14. Kita menghitung luas lingkaran menggunakan rumus lingkaran. Hasil perhitungan kita simpan dalam variabel luas lingkaran dan kita cetak ke layar. Yang keempat ada array, yaitu menyimpan kumpulan data yang sejenis, misalnya daftar nama teman atau nilai ujian. Variabel dalam pemrograman adalah sebuah nama atau identifikasi yang diberikan untuk menyimpan suatu nilai data dalam memori komputer. Saya mempunyai contoh, yaitu seperti ini. Ini contohnya. Operator aritmatika.
Penjumlahan disimbolkan dengan tanda plus, pengurangan disimbolkan dengan tanda minus, perkalian disimbolkan dengan tanda bintang, pembagian disimbolkan dengan tanda slice atau garis miring, sisa bagi disimbolkan dengan tanda persen. Nah, yang plus 2 kali sama saja seperti penjumlahan, tetapi terkadang kalau plus 1 kali terkadang tidak muncul. Nah, sama saja yang minus juga. Operator logika sama dengan disimbolkan dengan sama dengan 2 kali, juga sama dengan disimbolkan dengan tanda seru sama dengan lebih kecil dari disimbolkan dengan lebih kecil, lebih besar dari disimbolkan dengan lebih besar, lebih kecil dari atau sama dengan disimbolkan dengan lebih kecil sama dengan lebih besar dari atau sama dengan disimbolkan dengan lebih besar sama dengan. Flowchart adalah diagram yang menggambarkan alur langkah demi langkah dalam menyelesaikan tugas atau memecahkan masalah. Simbol-simbol flowchart yang pertama ada flow, on-page reference, off-page reference, terminator, process, destination, input atau output, manual operation, document, development process, display, preparation. Pseudocode adalah cara untuk menggambarkan langkah-langkah dalam sebuah program dengan menggunakan kata-kata sederhana. Singkatnya, pseudocode adalah kode yang mirip dengan bahasa pemrograman sebenarnya, tetapi lebih mudah dibaca dan dipahami. Sekian materi yang bisa saya sampaikan tentang algoritma dasar. Bila ada kesalahan ataupun salah-salah kata, mohon dimaafkan. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.